Welcome back dan selamat datang kembali di channel kami Potai Podcast Santai. Kali ini selama beberapa minggu ini saya melihat FYP yang luar biasa. Mulai dari permasalahan pertuguan yang belum selesai. Ada yang tugunya terlalu besar, kemudian biayanya kecil. Ada yang tugunya kecil, biayanya besar. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang yang dari memang narasumber langsung yang sangat paham akan hal itu, yaitu Soot bin Mas'ud. Selamat datang Bung Soot. Oke, terima kasih sudah mengundang saya di Potai. Iya, Podcast santai ini ya. Podcast santai. Yang udah sangat besar nih ya. Ya, yang luar biasa, lah ya. Besar. Luar biasa ya. Luar biasa besar lah ya. Luar biasa besar ya. Harapannya. Harap. Kalau nggak hari ini hari esok ya. Mungkin tidak hari ini, mungkin hari esok. minggu besok. Oh, minggu besok. Oh, iya. Ini Soot bin Mas'ud ini merupakan salah satu tokoh politik ya. Tokoh politik yang ada di negara Konoha. Sekali lagi di negara Konoha. Negara Konoha. Beliau ini akan membawakan beberapa statement nanti tentang tugu-tugu yang ada di Konoha. Tugu-tugu yang ada di Konoha. Ya. Nah ini Bung, langsung aja Bung ke topik pembahasan. Apa yang terjadi Bung sebenarnya? Ini begini. Tugu yang sangat-sangat sangat-sangat bagus ini. Tugu biawak yang ada di simpang dekat apa ini kan, dekat simpang danau ini dan di Konoha, Tugu biawak. Ya. Itu sangat-sangat menyentuh hati. Menyentuh hati. Menyentuh hati. Karena hati saya tersentuh karena kok 50 juta biayanya. Terlalu mahal bagi Anda? Enggak, ini terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu murah dan hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Seharusnya Tugu biawak dengan sebagus itu, seharusnya biayanya itu bisa mencapai sekitar 20 M. 20 M itu Ya. persepsi dari Anda sendiri ya? Enggak, ini Bung. Ini Bung. Ya. Ini tentang bisnis. Kita bicara bisnis saja. Kita bicara bisnis. Bisnis. Iya, bisnis ini. Kalau kita pengen membangun itu, tentu kita pengen untung. Iya kan? Tentu semua orang yang melakukan bisnis ya pengen untung. Nah, pengen untung kan? Bener kan? Betul. Kalau itu tidak ada masalah di situ, Bung. Cuman bukankah lebih baik, Bung, kalau seandainya memang dia ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dia membangun tugu biawak tersebut memang karena berdasarkan hati nurani. Makanya tersentuh hatinya. Iya, Bung. Tapi kita nggak bisa ke situ kan, Bung. Kenapa? Ini soal bisnis, Bung. Bisnis itu bagi Ini Anda. gimana caranya kita bisa beli kebun sawit, beli aset-aset kita besok. Karena borongan-borongan seperti ini nggak akan datang sering-sering, sekali-sekali. Jadi Karena kita manfaatkan gimana caranya biaya itu sampai 20 M. Ya kan? Dengan pembangunan mungkin sekitaran 20 jutaan. Kan lebihnya banyak, Bung. Iya. Bisa loh, Bung, itu untuk aset-aset kita, Bung. Ya betul. Betul nggak? Betul sekali. Tapi kenapa kalau untuk Tugu biawak ini kok bisa sebagus itu dengan biaya 50 juta? Ini sangat-sangat miris rasa saya. Betul. Ini karena tadi, Bung. Karena sebenarnya gini. Mereka membangun Tugu biawak tersebut, beberapa kontraktor membangun Tugu biawak tersebut, dan juga pemuda-pemuda yang mendesain Tugu biawak tersebut kan luar biasa sekali itu, anak-anak muda yang luar biasa dari Konoha. Iya. Cuman mereka ini tanpa uang gorengan, karena memang yang besar itu biasanya biaya gorengan. Iya, kopi Biaya dan gorengan itu harus karena kita yang besar begini. Kayak contoh nih, kami dulu pernah membangun tugu bambu yang ada di Jakarta, yang ada di Konoha ya, Jakarta. Di provinsi Jakarta. Itu kami membangun tugu bambu. Iya. Tugu bambu itu sekitar 550 juta loh. 550. Itu sangat-sangat estetik loh, Bung. Estetik ya. Estetik itu dengan bikin tugu bambu yang dengan biaya 550 juta, Bung, itu cuma akan bisa bertahan dalam 1 tahun dan itu pun lapuk, Bung. Kita dapat bisnis lagi, Bung. Bangun tugu baru lagi. Bung. Kita harus jadikan itu bisnis, ya? Bung. Ngapain kita harus bikin tugu seperti Tugu biawak yang sangat keren, sangat bagus, ya kan? Tahan lama, kuat, akurat. Berarti mohon maaf saya potong ya. Berarti tidak ada pola pikir untuk memajukan bangsa kalau seperti ini. Kalau kita kan ini bicara tentang bisnis, Bu. Bisnis ya. Kita bicara tentang bisnis. Kalau bicara soal bisnis, saya tidak bisa menyalahkan Anda dong. Begitu, Bung. Karena ini kita ini harus
bisnis itu gimana kita bisa dapat beli kebun sawit atau Ya. bikin kontrakan 100 pintu, 700.000 per bulan. 700.000 per Iya. bulan, ya. Itu harus, Bung. Karena kita tidak dapat terus-terusan Gini, proyek seperti ini, Bung. Karena memang beberapa dari Konoha itu, Bung, memang saya lihat tidak semuanya ya, Bung. Seperti Tugu yang di negara Anda itu, mungkin Anda juga tahu sendiri Tugu Penyu itu. Iya, itu, Bung. Itu, Bung. Seperti ini, Bung. Saya suka sekali nih, Bung. Anda mengingatkan saya tentang proyek itu, Bung. Tugu Karena Penyu. saya terjun langsung itu, Bung. Nah, ini yang saya ingin saya singgung itu. Iya, ini saya terjun langsung ke bikin Tugu Penyu ini. Ini Iya. tuh desain dari saya, Bung. Iya, ya. Itu Anda sendiri kan? Saya sendiri itu, Bung. Saya sendiri yang mendesain itu dari kardus, Bung. Dari kardus. Dengan biaya Di negara 15 Konoha ya? Iya, ini di negara Konoha. Tapi kalau di Indonesia saya nggak taw, mungkin bagus-bagus. Oh, bagus. Di Indonesia ya. bagus. Bagus. Ini Tugu Penyu ini kami bikin dari kardus, ya kan, dengan biaya total 15M. Total 15M. Jadi untuk biaya untuk bikin penyu ini sekitaran 15 jutaan. Itu lebihnya banyak loh, Bung. 15 juta total biaya untuk proyek tersebut. Proyek tersebut karena memang Total dari biaya kardus, ya kan. Itu sudah sama uang gorengan segala Itu macam. udah gorengan, itu gorengannya lebih-lebih itu dah. Untungan Anda lebih kurang 14 miliar 14 sekian. sekian 900 Ya, juta. itu kami bagi lagi untuk si Parto, Pejabat ya. pejabat-pejabat lagi yang lain, ya kan, karena ada cairan sini potong lagi, ya kan. Nah, di situ kami Bersih ke mendapat- Anda, mohon maaf, ini saya potong. Bersihnya ke Anda berapa? Saya dulu mendapatkan sekitar 4M lebih. 4 miliar Karena lebih. kami juga banyak itu proyek. Karena yang ini bikin desain kaki, yang ini desain kaki ini, yang Ada ini desain batam. ke kepala daerah juga ada masuk. Ada itu. Masuk banyak. juga itu? Ada, dia itu desain apanya? Maksud saya tadi uang yang keuntungan 15 miliar tadi ada masuk ke kepala daerah juga. Ada lah. Yang ada di Konoha ya. Ada itu bagi semua itu. Pasti Karena- lah ya. Pasti karena bisnis. Bisnis. Jadi jangan dibikin seperti Tugu Biawa ini yang sangat-sangat keren, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat kokoh. Berarti Anda tidak setuju sekali berarti. Bukan tak setuju. Ini sepertinya ingin menunjukkan kami ini salah gitu. Menunjukkan kami ini bukan. Kami nggak salah kok. Kami nggak salah. Dengan kata lain bermaksud si kontraktor ini mematikan rezeki. Iya, rezeki itu Anda. tadi. Seakan-akan kami ini korupsi. Itu yang Anda sesalkan dari hal ini. Padahal ini bisnis. Bukan korupsi ya. Bukan, ini bukan Korupsi, tentang ya. korupsi, Bu. Tapi bukankah lebih baik uang yang keuntungan sampai 4 miliar, 15 miliar, 10 miliar, bukankah itu lebih baik digunakan untuk kemaslahatan umat gitu? Maksudnya untuk dibantukan kepada yang belum bekerja, diberikan enggak. Itu lebih baik ya. Ini, Bung. Kita mendapatkan bisnis ini bukan sering-sering, Bung, ya. Tidak sering-sering. Enggak sering-sering, Bung. Jadi kita manfaatkan untuk aset kita ke depannya. Berarti setahun Anda mengerjakan proyek tersebut itu Ya. sudah tertutupi ya. Udah ada tertutupi tuh, Bung. Berarti tidak perlu ada proyek lain lagi. Itu untuk tahun depan lagi. Cari juga tuh Cari lain lagi untuk bikin tugu lah. Ini contoh dulu kami bikin Tugu Pesut. Pesut Mahakam. Pesut Mahakam yang ada di Sungai Mahakam. Iya. Iya. Tugu Pokoknya Pesut yang Tugu iya. Pesut itu. Di ini ya, di Konoha ya. Ini Konoha ini. Tugu Pesut dulu sekitar lupa saya berapa itu. Tugu Pesut sekitar 1 triliun, 1 miliar juga mungkin. 1 miliar juga itu. Tugu Pesut itu yang 1,2 miliar. yang gini itu. Iya. Saya Gini tuh, saya tahu gambar itu warna merah itu. Itu biaya sebenarnya kami bikin waktu itu kalau nggak salah waktu itu 12 juta. Iya, 12 juta waktu itu kami ngerjakannya si Parto itu. 12 juta. 12 juta itu ngerjakannya sehari aja itu. Dan itu masuk akal bagi saya, Ya. itu masuk akal karena mulai dari Desainnya ya mohon maaf ya sebagai saya ini Anda sebagai kontraktor atau segala macam Ya. yang di Konoha ya. Ya, ini di Konoha, bukan di Indonesia. Mohon maaf ya, ini masuk akal sebenarnya kalau seandainya Anda mengatakan itu biayanya 12 juta, itu masuk akal sekali karena mulai dari desainnya, bentuknya Ya, dan ini kan. penggunaan apa namanya? material materialnya. bangunannya itu mungkin juga tidak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak itu, Bu. Karena gini, saya cerita sedikit Bung ya. Ya. Saya cerita dikit. Di Indonesia itu ada namanya salah satu daerah itu di Indonesia itu ada namanya Rokan Hulu. Makan dulu. Rokan Hulu di tepatnya di Provinsi Riau lah. Provinsi Riau, ya. ada salah satu kabupaten Rokan Hulu. Mm-mm. Ada Tugu Rati Toga namanya. Rati Tugu Toga, Toga itu besar, Bung. Bisa searching juga dulu.
Boleh nanti saya searching di Google itu. Nanti kalian teman-teman juga boleh searching di Google. Ada Tugu Rati Toga dan itu menghabiskan biaya cuman lebih kurang 60 juta. Ini yang nggak setuju saya dengan pemborong-pemborong seperti ini. Dan itu luar biasa menurut Tapi saya. itu sangat-sangat seakan-akan kami ini korupsi loh. Seakan-akan kami, padahal bukan korupsi, Bu. Bisnis. Ini bisnis. This is business. Bisnis berarti ya. Bisnis. Berlindung di balik kata-kata itu ya. Ya, kita ini bisnis, Bu. Karena bisnis ini nggak akan datang sering-sering, Bu. Nggak sering-sering ya berarti. Nggak sering-sering, Tapi Bu. bukankah ketika Anda membangun Tugu Penyu dengan Biaya 15 M. 15 miliar dengan kardus ya tadi? Kardus. Ya kami bikinnya dari kardus saja. Kardus. Karena biar cepat rusak. Kemudian kalau setelah 6 bulan lah ya. Iya, 6 bulan. Paling lama itu 6 bulanan lah. Rusak. 6 bulanan rusak dan masuk lagi proyek baru. Baru perbaikan nanti bisa kita dapatkan sekitar 6 atau 5 M lagi. 6 sampai 5 miliar. Itu perbaikan si penyu tadi. Luar Ini biasa. namanya bisnis, Bung. Anda harus belajar bisnis, Bung, dari Feng Shui. Feng Shui ya. Nah, Dari Sio ya, Sio kuda liar mungkin ya. Anda harus belajar banyak bisnis, Bung. Oke. Ini dari sini kita bisa menyimpulkan kalau sebenarnya di Konoha itu terjadi sesuatu yang, Ya, mohon maaf ya Bung ya, ini terjadi sesuatu yang tidak beres ya. tidak beres, Bung, karena pemborong ini sangat tidak beres. Kenapa dia membuat Tugu Biawak itu sangat keren, Sangat keren. sangat bagus, sangat kokoh dengan biaya 50 juta. Ya, itu juga tidak jauh berbeda dengan tugu yang ada di Pasir Pengerayan yang ada di Iya, Indonesia itu tadi untuk seperti yang saya mematikan katakan. seakan-akan kami ini korupsi, Bung. Dengan harga Saya nggak dengan setuju dengan harga biaya lebih kurang menghabiskan 60 juta Iya. dengan tugunya yang keren dan bagus. Seharusnya itu Tugu itu dengan biaya harusnya 20 M, Bung. 20 M ya. Itu keuntungannya udah berapa tuh, Bung? Seharusnya dia dapat keuntungan yang lebih besar. Yang lebih besar berarti. Itu udah termasuk gorengan dan TS dan kuku bima, Bung. Udah masuk tuh ya. Itu udah masuk, Udah masuk itu lah TS, lebih gorengan, itu, Bung. kuku bima. Extra jos apa itu udah masuk semua tuh, Bung. Itu sangat-sangat mengganggu kami untuk proyek-proyek ke depannya itu. Bisa kita simpulkan sekarang teman-teman, berarti di negara Konoha itu tidak kekurangan orang-orang hebat, karena seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa tugu yang luar biasa seperti tugu apa tadi Bu? Biawak ya. Tugu Biawak. tadi cuman menghabiskan biaya 50 juta 50 juta. dan tugunya keren sekali. Kemudian ini ya, berarti di negara Konoha itu tidak kekurangan orang-orang hebat, tapi kekurangan orang-orang jujur. Itu saja. Terima kasih Bung sudah berkunjung di Potai. Oke. Potai. Potes santai. Oke.